Shalom Bapak Ibu dan saudari-saudara sekalian. Jemaat GPB Pelita Jakarta yang Tuhan Yesus kasihi. Sehubungan dengan kondisi dan situasi saat ini, di mana kita sedang menghadapi wabah virus corona COVID-19 di negeri kita ini. Untuk itu, GPIB Pelita mengalihkan ibadah konvensional menjadi via recording atau online. Semoga pemberitaan firman melalui recording ini tidak mengurangi makna pemberitaan firman yang kita temui di ibadah-ibadah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu dalam menuntun dan membimbing kami hari lepas hari. Sampai pada hari ini kami kembali boleh diperkenankan memasuki minggu yang baru, minggu anugerah Tuhan bagi kami. Mensyukuri akan kasih setia-Mu Bapa. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu untuk kami pedomanin dalam menjalani kehidupan kami di sepanjang minggu yang baru ini. Untuk itu Bapa di surga, karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua, agar kami memberi perhatian untuk mendengarkan dengan sungguh, kami mengerti, dan ketika kami mengerti akan firman-Mu, kami melakukannya dalam hidup beriman, sehingga melalui hidup kami Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang ilahi, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita, Yudas pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 yang menyatakan demikian. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman,
sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedukaan seperti Kora. Mereka inilah noda dalam perjalanan, mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berakhir, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hakikatnya hidup di dalam dan bersama dengan Kristus tidak ada hidup yang dalam tanda kutip abu-abu. Putih adalah putih, hitam adalah hitam, benar adalah benar, salah adalah salah. Di dalam Kristus kita tidak bisa hidup berkompromi dengan kefasikan dan kejahatan. Memang disadari bahwa menjadi masalah kita adalah kita masih hidup di dalam dunia yang sudah dicemari oleh dosa. Kita seringkali diperhadapkan dengan dunia sekitar kita yang menampilkan cara hidup yang fasik dan jahat, yang terkadang itu bisa mempengaruhi hidup kita.
Padahal menjadi Kristen, pengikut Kristus, bukan sekedar identitas yang kita temui di KTP dan lainnya. Tetapi lebih daripada itu adalah gaya hidup seperti Kristus yang kita harus tampilkan. Bahwa di dalam Kristus kita harus menampilkan kemuliaan Kristus. Bacaan Alkitab kita pada saat ini merupakan surat Yudas kepada orang-orang yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Surat Yudas ini untuk mengingatkan mereka agar waspada dan memperteguh iman mereka karena adanya guru-guru palsu yang membahayakan persekutuan. Guru-guru palsu ini adalah mereka yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melegalkan perbuatan dosa yang mereka perbuat. Ayat 4 dikatakan, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Guru-guru palsu ini mengajarkan tentang kasih karunia Allah dengan tujuan membebaskan dirinya untuk berbuat dosa. Bahwa menurut pengajaran mereka manusia bebas berbuat sesuka hati, serta melakukan hal yang tak bermoral sekalipun. Pada akhirnya mereka pasti masuk surga. Karena Allah itu maha kuasa, karena Allah itu maha kasih, pasti akan menyelamatkan mereka. Umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa nabi-nabi palsu sesungguhnya kalau kita melihat dari bacaan ini, mereka adalah orang-orang yang dalam konteks ini tahu tentang kebenaran. Tetapi justru mereka ini menyimpang dari kebenaran. Dan dikatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang ditentukan untuk dihukum. Dan disebutkan karena perilaku mereka itu adalah orang-orang fasik oleh Yudas. Mereka membelokkan kebenaran demi untuk kepentingan mereka. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sangat berbahaya bagi pertumbuhan jemaat. Sebab dengan pengajaran-pengajaran mereka itu dapat saja memecah belah jemaat dengan ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Keberadaan mereka seperti virus yang membahayakan. Lebih dari virus corona yang mewabah sekarang ini, yang menimbulkan ketakutan. Dan bukan hanya itu, mereka juga menyangkal Yesus Kristus yang adalah satu-satunya penguasa dan Tuhan. Dan itu terlihat dengan kehidupan yang mereka lakoni. Mereka juga mengaku-ngaku bahwa mereka mendapatkan mimpi dan pewahyuan berupa penglihatan atau mendengarkan suara Tuhan. Mereka juga tidak lebih seperti orang Farisi dan para ahli Taurat pada zaman Yesus yang mengetahui kebenaran
tetapi tidak melakukan kebenaran yang diketahui. Dan seperti zaman sekarang juga banyak orang tahu tentang kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran itu. Dan bisa jadi adalah mereka yang melayani Tuhan, yang mengatakan diri sebagai pelayan Tuhan, yang selalu berbicara tentang kebenaran, hanya sebatas pengetahuan belaka. Seperti yang diterangkan oleh Yakobus mengenai orang-orang yang beriman, namun sebatas intelektual, tidak nampak dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari. Umat yang dikasihi Tuhan, akibat secara terang-terangan menyangkal hakikat Yesus Kristus sebagai satu-satunya penguasa dan Tuhan, mereka menolak hidup di bawah kekuasaan Tuhan Yesus dan membuat mereka hidup menurut aturan mereka, bukan menurut aturan Tuhan Yesus. Mereka hidup menurut mereka sendiri. Dan hal itu menyebabkan firman Tuhan itu jauh dan tidak nampak dalam perilaku mereka setiap hari. Dan guru-guru palsu yang disampaikan oleh Yudas, mereka diibaratkan seperti binatang yang tidak berakal. Karena hanya binatang yang tidak mempunyai penilaian tentang benar dan salah, mulia dan hina, berbeda dengan manusia yang diciptakan sebagai makhluk termulia, yang diberikan akal budi, mampu untuk menilai mana yang mulia, mana yang hina, dan tahu apa yang benar dan yang tidak benar, mana yang sesuai kehendak Tuhan dan mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu mereka kehilangan nilai, tidak mampu menilai apa yang benar, mana yang benar, kurang benar, dan tidak benar, apa yang baik, apa yang buruk. Akhirnya yang jahat atau yang hina, mereka menganggap itu yang benar. Karena itu mereka mencemarkan tubuh. Mereka digambarkan juga seperti Kain. Mereka membelokkan kebenaran demi keuntungan pribadi atau untuk mendapatkan uang, yaitu seperti Bileam. Mereka menjadi pemberontak, digambarkan seperti pemberontakan Korah, dan menjadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu mereka dikatakan celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedukaan seperti Korah. Gitu. Mereka mementingkan diri sendiri. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Apakah kita terbebas juga dari hal-hal yang menguji iman kita? Tentunya tidak.
apa yang sedang kita hadapi sekarang. Sesungguhnya sedang berhadapan dengan berbagai ujian-ujian yang siap meruntuhkan iman kita. Intinya, pada saat ini Yudas mau menasihat kita untuk berjuang mempertahankan iman yang sudah diberikan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Firman Tuhan melalui surat Yudas menasihati kita untuk berjuang mempertahankan iman yang telah diberikan Allah di dalam Kristus Yesus kepada kita yang telah dikuduskannya melalui korban anaknya di kayu salib. Oleh karena itu, kita harus memperlengkapi diri, pelajari dan selidiki Alkitab dengan seksama agar kita mengerti mana ajaran yang benar yang sesuai dengan Alkitab. Jangan buka celah yang dapat melemahkan iman percaya kita dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ajaran yang benar selalu berfokus kepada Tuhan, bukan kepada pribadi orang. Firman-Nya hendaknya menjadi dasar nilai dan pedoman untuk kita pedomani dalam menjalani hidup ini. Apalagi tengah-tengah berbagai tawaran, pengaruh untuk hidup yang fasik dan jahat. Supaya kita memiliki sensor yang peka untuk membedakan apa yang benar dan tidak benar, apa yang mulia dan apa yang hina, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jauhkan dari kehidupan ini. Dengan pemahaman mengenai firman-Nya memampukan kita untuk tetap berdiri teguh kokoh dalam iman dan mampu menyatakan perilaku Kristus dalam keseharian kita. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena perkenanan-Mu kami boleh memasuki pekan yang baru. Dan mengawali pekan yang baru ini kami sudah dilawat Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah ini menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang adalah anugerah Tuhan, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami, juga menghadapi berbagai pergumulan persoalan kehidupan. Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan dan kekuatan, dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka, apalagi virus yang saat ini sedang mewabah, yang menimbulkan ketakutan bagi banyak orang. Lindungi dan Engkau memberikan hikmat bagi umat-Mu menyikapi wabah corona ini, agar waspada sambil memperhatikan anjuran-anjuran baik pemerintah dan lainnya, bagaimana supaya kami terhindar dari virus corona ini. Dan sesungguhnya hanya Tuhan sajalah yang sanggup menghalau bencana ini, menghalau virus ini, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Memberkati untuk pemimpin bangsa kami dalam mengupayakan, dalam menghentikan penyebaran virus corona ini. Upaya medis yang dilakukan, biarlah semua dalam perkenanan Tuhan. Mereka dapat bekerja semaksimal mungkin dan dapat mempersempit penyebaran virus ini. Bapa di surga, tolonglah mereka, berikan kesabaran bagi para medis, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka dalam mereka
melakukan tugas mereka, merawat mereka yang sudah terindikasi terkena virus corona ini. Dan jaga seluruh umat-Mu. Dan kepadamu Bapa, kami kembali menyerahkan hidup kami sepanjang pekan yang baru ini. Engkaulah andalan kami, Engkaulah sumber perlindungan kami. Ya Allah, dengarkanlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga pemberitaan firman pada hari ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.